Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di video kali ini gue mau bahas soal action cam dari brand Ycam. Apakah masih worth it di tahun 2023? Oke, mari kita bagi menjadi 3 bahasan. Jadi yang pertama, apakah masih worth it di tahun 2023? Terus yang kedua, kelebihannya. Yang ketiga itu tentu saja kekurangannya. Terus yang selanjutnya apa ya? Pokoknya kita bahas dulu yang 3. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah action cam dari brand Ycam ini masih worth it di tahun 2023? Jawabannya adalah masih, dan cukup masih worth it guys. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena dari awal gue ngevlog itu selalu pakai kamera dari brand Ycam ini guys. Gitu. Kenapa masih worth it? Karena dari segi harga tentu saja ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau guys untuk kalian para pemula yang mau mulai ngevlog. Untuk harga ini bisa di sekitaran 500 sampai 600-an lah guys. Itu tergantung kondisi dan kelengkapan tentunya. Oke, seri yang gue punya ini merupakan seri internasional karena untuk seri ini ada 2 seri ya guys. Yang pertama itu yang versi Cina dan yang ini adalah versi internasional. Terus bedanya apa bang antara versi Cina dan versi internasional? Bedanya cuman di bahasa di aplikasi kalau nggak salah. Itu aja guys. Kalau untuk fitur dan kualitas masih sama aja. Kalau untuk dari segi body ada sedikit perbedaan. Ntar ya, gue buka dulu. Oke. Nah, untuk perbedaan di body ini di bagian sini, kalau untuk yang versi Cina itu ada sedikit lekukan di bagian sini. Sedangkan untuk yang internasional tidak ada. Seperti itu. Dan untuk warna yang internasional itu cuman ada 2, yaitu warna putih dan warna hitam. Seperti itu. Terus keunggulan. Terus kenapa masih worth it di tahun 2023? Karena untuk hasil kameranya ini cukup baik ya guys dibandingkan dengan merek-merek yang lain setara dengan si kamera ini. Ya maksudnya dengan harga 500-an, gue sih malah milih action cam ini guys untuk hasil si videonya gitu. Selain itu untuk hasil videonya atau untuk resolusinya ini bisa sampai 2K guys. Mantap nggak tuh? Action cam 500 ribuan bisa sampai 2K gitu. Terus yang biasa gue pakai itu resolusi yang 1080p yang 60 fps gitu. Tadinya kalau misalkan yang 2K ada yang 60 fps, gue sih bakalan pilih yang itu guys. Sayangnya untuk action cam ini tidak ada yang 60 fps di resolusi yang 2K seperti itu. Tapi untuk standar di YouTube sih udah cukup oke guys. Cukup lah untuk resolusi yang 1080p, nggak burem-burem amat guys. Gitu, ya pokoknya di aplikasinya itu banyak pilihannya guys. Nanti untuk apa ya, pilihan resolusinya gue sisipin di sini biar kalian tahu ada apa aja pilihan resolusinya dan pilihan FPS-nya. Oke, lanjut ke bagian 2, yaitu kelebihan si action cam dari brand Ycam ini. Yang pertama tentu saja harganya terjangkau. Untuk harga 500 ribuan kalian udah bisa ngevlog. Terus yang kedua kelebihannya itu hasil dari kameranya cukup jernih menurut gue. Terus FPS-nya juga bisa sampai 60 fps.
sedangkan resolusinya mentok di 2K gitu. Itu kelebihannya. Terus spare partnya juga nggak terlalu mahal sih guys, kayak ini cuman ya berapa puluh ribu atau berapa belas ribu lah guys ini si framenya. Terus untuk yang ini juga, kalau ini sih universal ya, ini cuman 30. Udah sih itu aja guys untuk kelebihannya. Intinya ini cukup murah dan oke untuk dimiliki di tahun 2023. Terus yang ketiga itu kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama, iCam ini resolusinya itu mentok di 2K guys. Jadi untuk tahun 2023 ini cukup agak ketinggalan. Kalau untuk standar video di YouTube itu udah cukup ya guys. Cuman untuk resolusi 2K ini si Action Cam iCam ini tidak support 60 fps. Jadi kalau misalkan resolusinya 2K tapi udah 60 fps itu udah cukup banget guys gitu. Terus untuk yang kedua kekurangannya, ini tidak support mic eksternal. Itu sangat disayangkan ya guys. Dan untuk mengatasinya ya mau tidak mau kalian harus mod si action cam-nya jadi support mic eksternal seperti ini. Untuk memodifikasinya itu ada dua cara ya guys. Kalian mod sendiri, cukup mudah. Untuk modnya gue kasih tahu secara singkat. Pokoknya di sini ada mic internal si kameranya. Itu kalian copot, terus kalian ekstensi dua kabelnya ke konektor mic eksternal. Udah gitu aja guys. Tapi untuk melakukan mod sendiri ini kalian harus hati-hati ya. Karena ya gue sendiri juga ini ada sedikit kecerobohan guys yang dapat merusak si fleksibel lensanya gitu. Dan untuk cara yang kedua ya kalian tinggal nyuruh jasa ke orang untuk memodifikasi mic eksternalnya. Dah seperti itu. Terus kekurangan yang ketiga itu tidak tahan air. Yaps, si casingnya ini tidak tahan air guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngevlog tiba-tiba hujan ya udah kalian harus berhenti guys. Gitu. Terus kalau misalkan pakai casing yang waterproof gimana bang? Ya bisa aja, cuman minusnya itu si kamera ini tuh sering ngembun guys kalau misalkan kalian pakai casing yang waterproof gitu. Udah sih itu aja untuk yang casingnya sering ngembun. Terus untuk kekurangan yang selanjutnya, action cam ini sering cepat panas guys. Gak tahu kenapa tiap nge-record beberapa menit itu kerasa panas banget. Mungkin bisa jadi dari si LED di bagian depan ini yang cukup banyak. Kalau nggak salah ada berapa LED ya di sini? Ada 6 kalau nggak salah guys. Ini yang bikin panas. Jadi ya itu berefek ke penggunaan baterai yang cepat terkuras. Terus untuk yang selanjutnya ya tentu saja tidak ada LCD ya tuh. Jadi untuk indikator kamera ini cuman ada di lampu ini belakang dan ya bawah gitu guys. Jadi untuk melihat posisi kamera udah oke atau enggaknya agak cukup susah karena harus lewat aplikasi seperti itu ya. Maklum lah guys ya, harga 500 ribuan wajar kalau tidak ada LCD. Sip. Kekurangan yang selanjutnya, kualitas video kurang oke di malam hari ya. Itu masalah utama sekarang gue sih guys. Jadi dikarenakan action cam ini tidak bisa digunakan di malam hari, bukannya tidak bisa sih, untuk kualitas videonya kurang oke menurut gue guys. Jadi banyak noise-nya, makanya gue jarang ngevlog di malam hari. Tapi kan bang ada auto low light-nya, nah itu guys. Untuk kamera ini gue nonaktifkan auto low light-nya karena berefek ke kualitas video yang semakin tidak baik. Gitu, makanya gue nonaktifkan. Ya kalau misalkan untuk siang hari ini masih oke lah guys, tapi untuk malam hari kurang disarankan. Bukan kurang disarankan ya, ya kurang oke aja guys hasilnya. Sip.
Kekurangan yang selanjutnya adalah aplikasi tidak ada di Play Store, tapi di App Store ada. Jadi untuk kalian yang menggunakan Android, kalian harus download secara manual, harus googling secara manual, terus install, karena emang di Play Store tidak ada guys, gitu. Udah sih itu aja guys untuk kekurangan si kamera ini. Dan sebisa mungkin kalau misalkan kalian mau pakai kamera ini, kalian beli untuk lens apa ya disebutnya, untuk menjaga si lensa ini agar tidak baret sih, itu guys. Jadi kalau kalian lagi riding kena kerikil itu cukup aman. Udah seperti itu aja guys. Dan untuk yang terakhir mungkin ada pertanyaan, terus apakah oke bang untuk pemula pakai action cam Ycam ini? Ya sangat recommended sih guys untuk kalian yang baru mulai ngevlog. Ya dari segi harga ini murah, tapi tidak murahan. Ya buktinya sampai sekarang gue masih pakai. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau mulai ngonten, kalian jangan terlalu terpatok oleh gear. Kalian harus bagus, harus head on, harus mahal. Nggak selalu guys. Konten itu bisa dimulai dari hal yang bawah dulu, dari yang apa yang kalian punya dulu. Jangan mengeluh gearnya kurang oke, dimaksimalkan dulu. Nanti kalau misalkan ada sedikit uang kalian tabung, kalian bisa upgrade ke yang lebih baik. Seperti itu. Intinya kalau mau ngonten kalian harus konsisten, harus sabar, harus tetap gas pokoknya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, thanks for watching and have a nice day.